Bayangkan, dari satu pohon menjelma jadi seluruh hutan. Atau ada juga pohon yang seolah-olah akarnya tumbuh dari langit. Hihi, di video ini aku mau ajak kamu jalan-jalan ke dunia yang agak nggak masuk akal. 15 pohon dengan akar paling ajaib, aneh, dan luar biasa di planet ini. Ada yang mistis, ada yang ngeri, tapi semuanya pasti bikin kamu melongo. Tapi sebelum kita mulai, yuk pencet tombol subscribe dan kasih jempol buat channel ini, biar kita makin semangat explore dunia-dunia aneh nan indah dari alam semesta ini. Dan sekarang, kita mulai dari yang paling ikonik. Nomor 1, pohon beringin raksasa, alias Ficus benghalensis. Ini dia, Ficus benghalensis, atau yang lebih dikenal sebagai pohon beringin India. Tapi, jangan salah, ini bukan pohon biasa. Ini raksasa, legendaris, mistis, dan sangat luas. Loh, kok luas? Karena satu pohon beringin bisa menutupi hektaran tanah. Bukan karena dia bertunas jadi banyak pohon, tapi karena akarnya tumbuh dari atas. Iya bener, dari atas ke bawah, kayak tali sulap, dan begitu menyentuh tanah, akar itu jadi batang pohon baru. Bayangin, satu batang jadi 2, jadi 3. Tiba-tiba kayak hutan sendiri, tapi semua masih satu pohon. Di India, ada pohon beringin terbesar di dunia yang namanya Timame Marimanu. Luasnya lebih dari 2 hektar coy. Itu lebih luas dari lapangan sepak bola FIFA. Dan ada lagi yang gak kalah fenomenal, The Great Banyan Tree di kebun raya India. Uniknya, batang utamanya udah mati, tapi dia tetap hidup dari ribuan batang akar gantung yang jadi batang baru. Jumlahnya lebih dari 3.600 batang. Gila nggak tuh? Akar-akar ini saling menopang, menciptakan kanopi super lebat yang jadi rumah buat burung, kelelawar, serangga, bahkan mamalia kecil. Tapi beringin bukan cuma soal ukuran, dia juga punya makna mendalam. Dalam budaya India, pohon ini dianggap simbol keabadian dan kebijaksanaan. Konon, para resi dan biksu zaman dulu sering bertapa di bawah pohon ini. Bahkan, Buddha sendiri disebut mencapai pencerahan di bawah keluarga pohon beringin. Dan bukan cuma spiritual, pohon ini juga penting banget secara ekologi. Akarnya bantu cegah erosi tanah. Daunnya jadi rumah bagi ribuan makhluk, dan buahnya yang berupa ara jadi makanan utama bagi kelelawar dan monyet. Tanpa beringin, banyak ekosistem bakal goyah. Lebih hebat lagi, para arsitek dan seniman sering menjadikan bentuk pohon ini sebagai inspirasi. Bayangin aja, batang-batang akar yang menjuntai dan menyatu itu kayak pilar katedral alami. Indah, megah, dan seolah-olah dibuat oleh arsitek langit. Di desa-desa India, pohon ini dianggap sakral. Ada upacara khusus di bawahnya. Konon, kalau kita berdoa di bawah pohon beringin, harapan kita bisa menembus langit. Amin ya om ya. Buat para traveler, pohon ini jadi semacam monumen hidup, tempat sakral, tempat kontemplasi, tempat yang ngajarin kita satu hal penting. Kadang, sesuatu yang kita lihat sebagai satu pohon, ternyata adalah hutan yang sedang menyamar. Jadi, kalau kamu nemu pohon beringin raksasa, jangan cuma bilang, "Wah, gede amat." Tapi sadarilah, kamu sedang berdiri di tengah keajaiban hidup yang berumur ratusan tahun. Hai Bab, sekarang kita pindah ke benua Afrika, ke tempat dimana pohon-pohon bisa nyamar kayak menara air kuno. Kenalin nih, pohon baobab. Kalau kamu lihat pohon ini pertama kali, mungkin kamu bakal mikir, lah ini drum air jalan. Tapi tunggu dulu Beb, jangan salah sangka. Pohon baobab dikenal juga sebagai pohon kehidupan, dan dia bisa tumbuh sampai belasan meter tingginya, dengan batang yang gendut banget, kayak botol galon yang overdosis. Dan bagian paling uniknya, kulit batangnya tuh kelihatan kusam, retak-retak, dan kadang malah kayak batu raksasa, atau gundukan tanah tua. Inilah trik kamuflase si baobab. Dia bisa ngeblend dengan lanskap sekitarnya.
terutama saat musim kering. Waktu semua daun gugur dan tanah di Afrika berubah jadi coklat pucat. Pohon ini bener jago nyamar kayak elemen alam biasa. Nggak mencolok, tapi diem-diem penting. Dan nggak cuma buat gaya-gayaan beb, kamuflase baobab juga ngebantu dia melindungi diri dari hewan besar yang iseng. Terutama gajah, yang suka banget ngelupas kulit pohon demi cari air tersembunyi di dalamnya. Tapi tenang, baobab ini bukan pohon cengeng. Dia bisa nyimpen air sampai ribuan liter di dalam batangnya. Makanya, pas musim kering, dia jadi oasis alami buat burung, kelelawar, dan hewan lain yang butuh minum. Dari luar dia kayak batu tua tak berguna, tapi dalamnya dia penyelamat nyawa. Dewi jadi inget orang-orang baik yang diam-diam suka traktir pas lagi bokeh. Siap-siap takjub ya, karena pohon yang satu ini tuh bener-bener kayak kisah dongeng tapi nyata. Bayangin, ada pohon yang hidup sendirian di tengah padang pasir gersang. Nggak ada sungai, nggak ada hujan, nggak ada tetangga pohon lain buat rumpi. Tapi dia tetap hidup sehat dan subur. Inilah dia beb, Tree of Life di Bahrain. Umurnya udah lebih dari 400 tahun. Tumbuh kokoh di tempat yang suhu udaranya bisa sampai 50 derajat. Dan tanahnya, ampun deh, keringnya kayak hati mantan yang udah move on duluan. Tapi anehnya, nggak ada sumber air jelas di deket situ. Ilmuwan sampai sekarang masih debat gimana caranya pohon ini bisa hidup. Ada yang bilang akarnya dalam banget, bisa cari air dari sumber bawah tanah yang tersembunyi. Ada juga yang bilang dia punya sistem adaptasi super canggih yang bikin dia nyimpen embun atau kelembapan udara. Tapi buat warga lokal, pohon ini punya makna spiritual. Mereka percaya pohon ini tumbuh di Taman Eden dan jadi simbol harapan, kekuatan, dan keajaiban. Dan dari jauh tuh, Tree of Life ini bisa kelihatan kayak Fata Morgana. Bayangin deh, kamu nyasar di padang pasir, haus, capek, dan tiba kamu lihat ada pohon rindang di kejauhan. Awalnya kamu kira itu halusinasi. Pas dideketin, pohon beneran dong. Buat hewan-hewan lokal, Tree of Life ini jadi tempat berteduh, tempat main, bahkan tempat tidur siang. Mirip kayak warung kopi legendaris di tengah kota yang jadi tempat semua nongkrong. Kalau pohon satu ini sih bener-bener pencitraan level tinggi. Namanya bald, alias botak. Tapi kenyataannya, dia tuh malah berambut lebat, rimbun, dan memikat. Namanya doang yang ngeprank beb. Kenalin nih, Bald Cypress, sang penghuni rawa dari Amerika Serikat bagian tenggara. Dia tumbuh subur di tempat-tempat lembab, kayak hutan rawa Tepian Sanggai, atau danau berair tenang. Dan yang paling ikonik dia, punya akar lutut-lututan, alias cypress nih. Bentuknya mirip cemilan gorengan yang nongol dari lumpur. Tapi jangan salah, fungsi lutut-lututan ini penting banget loh. Diduga buat bantu pohon bernafas di tempat becek yang kekurangan oksigen. Atau mungkin buat menahan tanah, biar nggak hanyut pas banjir. Bald Cypress ini juga bisa jadi tua banget. Bahkan ada yang usianya lebih dari 2600 tahun. Iya beb, lebih tua dari kerajaan-kerajaan di buku sejarah kita. Daunnya yang bentuknya halus dan melambai-lambai bakal berubah warna jadi oranye kekuningan di musim gugur. Terus rontok kayak daun galau yang habis diputusin. Makanya disebut bald, karena di musim gugur dia botak sementara. Tapi pas musim semi balik lagi, kayak abegi baru potong rambut. Dan salah satu hal paling indah dari pohon ini adalah ketika mereka tumbuh bergerombol di atas air. Terus bayangan batangnya memantul di permukaan rawa, kayak lukisan natural. Bikin siapapun yang lihat langsung pengen nulis puisi dadakan. Awas, jangan tertipu sama namanya yang kayak judul drama kriminal. Karena si Strangler Fig ini emang beneran bisa mencekik. Tapi bukan dalam arti jahat ya beb. Lebih kayak cara dia bertahan hidup di hutan yang super ketat persaingannya. Strangler Fig atau ara penghimpit tumbuh di hutan tropis, termasuk di Asia Tenggara. Tapi dia nggak mulai hidup di tanah, melainkan di atas pohon lain. Iya,
Dia tuh numpang lahir di dahan pohon tetangga, terus akarnya turun ke bawah, dan perlahan-lahan membungkus si inang. Sampai akhirnya, sang pohon inang pun pamit ke alam baka. Makanya disebut strangler, alias pencekik. Tapi bukan karena dia jahat, melainkan itu satu-satunya cara dia bisa dapat cahaya matahari. Daripada tumbuh di bawah hutan yang gelap gulita, mending naik nebeng dulu. Uniknya, setelah inangnya mati, si strangler fig tetap berdiri tegak, menyisakan rongga kosong di tengah-tengah batangnya. Kayak monumen alami dari perjuangan hidup yang keras, tapi elegan. Walaupun dramatis gaya hidupnya, strangler fig itu sangat penting buat ekosistem. Buahnya disukai banyak hewan dari burung, monyet, sampai kelelawar. Dia juga bantu menstabilkan tanah di hutan. Jadi, meskipun terlihat kayak pengambil alih kekuasaan, sebetulnya dia itu sosok penguat tatanan hutan tropis. Sangat luar dalam, Beb. Wowi, kalau pohon ini muncul di film Avatar, gak bakal ada yang protes sih, Beb. Soalnya bentuknya bener-bener luar biasa aneh, tapi memikat. Kenalin, ini dia, Dragon Blood Tree, alias Sidrasina cinnabari. Pohon yang cuma bisa kamu temuin di Pulau Socotra, Yaman. Dan bentuknya kayak payung kebalik raksasa. Dengan dahan-dahan menjulur ke atas, yang rapat banget kayak kuas cat raksasa. Tapi bukan cuma bentuknya yang unik, Beb. Getah dari pohon ini berwarna merah darah. Makanya dinamakan pohon Dragon Blood Tree. Karena katanya sih, Beb, getah itu adalah darah naga yang membatu. Dari zaman dulu, getahnya udah dimanfaatkan manusia buat pewarna, obat, bahkan upacara mistis. Dan karena usianya bisa ratusan tahun, pohon ini dianggap sebagai penjaga zaman purba. Sayangnya, Dragon Blood Tree sekarang terancam punah karena perubahan iklim dan penebangan liar. Jadi setiap batang yang masih hidup sekarang itu ibarat penjaga terakhir dunia alien di bumi. Bener-bener pohon yang gak cuma memukau mata, tapi juga mengandung misteri dan legenda yang hidup ribuan tahun. Kalau kamu pernah tidur di bantal isi kapuk, berarti kamu pernah disayang sama pohon ini. Loh, Beb, inilah Dea, pohon kapuk alias Siba Pentandra. Kalau di tempat Dewi, namanya pohon randu kapuk. Kalau di tempat kalian, apa namanya ya? Tulis di komentar ya. Raksasa hutan tropis yang bisa tumbuh sampai 70 meter tingginya. Daunnya rindang, batangnya kokoh, dan akarnya, besar banget. Kayak akar naga, menjulur keluar dari tanah, kayak mau memeluk bumi, saking sayangnya. Tapi yang paling legendaris, tentu aja buah kapuknya. Begitu pecah, keluar serat putih, lembut banget. Kayak kapas tapi lebih ringan dan lebih ajaib. Dari zaman dulu, manusia udah pakai buat isi bantal, kasur, bahkan pelampung. Di Amerika Tengah dan Selatan, pohon ini dianggap suci dan dipercaya jadi tempat tinggal roh para leluhur. Dan di Indonesia sendiri, pohon kapuk juga punya tempat spesial di hati masyarakat desa. Tapi meskipun dia terlihat lembut karena kapuknya, jangan salah, Beb. Ya, pohon ini super tangguh. Bisa hidup di tanah yang kering, bahkan di tanah yang keras sekalipun. Dia itu kayak nenek Dewi yang super tangguh, yang tetap lembut ke semua cucunya. Hai, kenalin, ini dia Balete Tree, atau dalam bahasa Latinnya, Ficus balete. Sekilas kelihatan kayak pohon biasa, tapi lihat deh, akarnya yang menjuntai-juntai, kayak tirai raksasa. Kesan pertama Dewi lihat ini tuh, cantik, tapi mencekam. Di Filipina, pohon ini bukan cuma tanaman,
tapi udah jadi ikon budaya. Banyak orang lokal percaya Balete Tree adalah tempat tinggal makhluk-makhluk gaib seperti Encanto, Capre, atau Tikbalang. Makanya, gak jarang orang lewat pohon ini sambil bisik-bisik atau bahkan ngucapin tabi-tabi po, yang artinya, permisi ya, makhluk halus, saya numpang lewat. Tapi tunggu dulu Beb, di balik mitos mistisnya, pohon ini tuh punya peran penting banget dalam ekosistem loh. Akar dan uderonia itu bisa menyerap kelembapan, membantu menyimpan air tanah, dan jadi rumah buat banyak serangga serta burung kecil. Dan uniknya lagi, pohon ini bisa membelit pohon lain sampai jadi satu tubuh. Makanya dia kadang dijuluki Strangler Fig-nya Filipina. Pohon ini tuh kayak makhluk mitologi yang cantik, misterius, tapi juga penyelamat hutan diam-diam. Keren banget kan? Elephant's Foot Tree, si bongkok dari gurun Meksiko. Elephant's Foot Tree, atau nama kerennya Bucarnea recurvata, tapi banyak juga yang manggil dia ponytail palm, meskipun sebenarnya dia bukan palem dan juga bukan punya kuda poni, tapi batang bawahnya yang besar dan menggembung itu bikin dia dijuluki kaki gajah. Pohon ini aslinya dari gurun-gurun kering di Meksiko dan punya trik bertahan hidup yang cerdas banget. Bagian kaki gajahnya itu sebenarnya tempat penyimpanan air. Jadi waktu musim kering datang, dia tetap bisa hidup tenang. Kayak bawa galon cadangan di perutnya gitu sayang. Daun-daunnya panjang, tipis, dan menjuntai ke bawah. Mirip rambut keriting yang dijepit ekor kuda. Makanya, meski bukan palem, dia jadi tanaman hias favorit di rumah-rumah modern. Lucunya, semakin tua usianya, batangnya makin gede dan gendut. Tapi justru itu yang bikin dia makin menggemaskan. Bisa dibilang, ini pohon anti-agingnya dunia tanaman. Dragon Blood Tree, si penjaga rahasia Pulau Socotra. Dragon Blood Tree, alias Dracena cinnamomea, asalnya dari pulau terpencil Socotra, yang sering dibilang pulau dari planet lain, saking aneh dan uniknya tumbuhan yang ada di sana. Yang paling ikonik dari pohon ini adalah bentuknya yang kayak payung raksasa kebalik. Daunnya tumbuh di atas, rapat-rapat, dan semuanya ngumpul di pucuk. Kayak lagi pelukan bareng, biar nggak kepanasan di tengah gurun. Tapi yang paling mencengangkan tuh, getahnya berwarna merah darah loh guys. Makanya dinamain Dragon Blood Tree, karena katanya ini darah naga yang bisa menyembuhkan dan bahkan dipakai buat pewarna dan obat sejak ribuan tahun lalu. Wah, sakti banget ya Beb. Kalau di sini bisa masuk pohon mistik tuh, haha. Dan karena tumbuhnya cuma di tempat tertentu, pohon ini termasuk langka dan dijaga banget keberadaannya. Kalau lihat langsung, rasanya kayak masuk dunia fantasi deh. Seriusan deh guys. False Cotton Tree, sang raksasa dengan duri tajam. Ini dia si cantik yang tajam. False Cotton Tree, alias pohon kapuk palsu alias CCB, tumbuh besar di Amerika Selatan, terutama di Argentina, Bolivia, dan Paraguay. Dari jauh, pohonnya mungkin kelihatan unik dan eksotis. Tapi, pas dideketin, batangnya penuh duri tajam-tajam, kayak pertahanan benteng. Tapi jangan salah, di balik tampilan brutalnya, dia punya isi yang lembut banget. Biji-bijinya mengandung serat putih lembut, mirip kapas, kayak saudaranya si Siba Pentandra yang kita bahas tadi. Dan batangnya itu loh, bentuknya menggembung, kayak gentong besar. Bukan buat minum es teh ya Beb, itu fungsinya buat menyimpan air selama musim kering. Hebat ya, bisa bertahan hidup walau lingkungan tandus. Unik
kuat, dan punya sistem bertahan hidup yang keren banget. Kayak cewek-cewek tangguh yang kelihatan galak tapi hatinya lembut gitu loh. Haha. The Tree of Thule. Si gendut legendaris dari Oaxaca, dikenal sebagai El Herbal del Thule. Pohon ini adalah Montezuma cypress alias Taxodium mucronatum. Tapi orang-orang lebih suka manggil dia dengan nama manja, The Tree of Thule. Terletak di Santa Maria del Thule, Oaxaca, Meksiko. Pohon ini punya diameter batang yang wow, 116 meter. Iya, ini adalah pohon dengan batang terbesar di dunia. Bukan tingginya yang bikin heboh, tapi lebar tubuhnya. Sampai-sampai orang sana bilang, kalau mau peluk pohon ini, kudu ajak satu kampung. Diperkirakan, usia si pohon ini bisa mencapai 1.500 sampai 3.000 tahun. Bayangin ya Beb, dia udah berdiri megah sejak zaman dulu kala, mungkin sebelum kalender Masehi terkenal. Saking tuanya dan uniknya, pohon ini dianggap sakral dan penuh cerita mitologi lokal. Dan yang lebih seru, batangnya itu kayak penuh ukiran alami. Ada yang bilang bisa lihat bentuk singa, rusa, bahkan gajah dari lekukan-lekukannya, kayak lukisan Tuhan yang disembunyikan di kulit kayu. Pohon ini bukan cuma besar, tapi juga simbol keteguhan, sejarah, dan kebanggaan lokal. Cocok banget buat jadi legenda hidup, ya kan Beb? The Walking Palm. Pohon yang bisa pindah tempat. Kenalin Beb, ini dia The Walking Palm alias Socratea exoriza. Pohon ini tumbuh di hutan hujan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama di wilayah Amazon. Yang bikin heboh bukan daunnya, bukan juga buahnya, tapi akarnya. Dia punya akar-akar panjang menjulang ke bawah, kayak kaki laba-laba. Dan konon katanya, pohon ini bisa berjalan beberapa sentimeter per tahun. Katanya sih, kalau ada pohon tumbang atau tanahnya longsor, si walking palm ini bakal melangkah pelan-pelan cari tempat yang lebih stabil, kayak emak-emak nyari tempat adem pas arisan. Tapi tunggu dulu Beb, beberapa ilmuwan modern agak skeptis nih. Mereka beleng, belum ada bukti kuat kalau pohon ini beneran jalan. Mungkin dia cuma menumbuhkan akar baru ke arah yang lebih nyaman, dan yang lama pelan-pelan ditinggalkan. Tapi, ya siapa tahu, dia kan malu-malu kucing pas ada yang ngintip. Yang jelas, akarnya yang kayak kaki itu bikin dia kelihatan super unik, eksotis, dan misterius. Bener-bener bintang catwalk Naya hutan tropis deh. Nah, gimana Beb? Udah mulai curiga? Jangan-jangan pot bunga di rumah kamu juga jalan-jalan pas kamu tidur? Hahaha. Death Angel Tree, pohon paling mematikan di dunia. Kenalin Beb, ini dia Death Angel Tree alias Mancinella Tree, atau nama latinnya Hippomane mancinella. Dari luar sih kelihatan biasa aja, daunnya hijau, batangnya coklat, buahnya kecil-kecil kayak apel mini yang menggemaskan. Tapi jangan pernah tertipu sama penampilannya ya. Semua bagian dari pohon ini tuh beracun, mulai dari getahnya, daunnya, sampai buahnya, semuanya bisa bikin kamu iritasi parah, melepuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Makanya dia dijuluki si Angel of Death. Serem banget ya. Kalau kamu berteduh di bawah pohon ini pas hujan, air hujan yang kena daunnya bisa netesin racun ke kulit kamu. Dan langsung melepuh, kayak kena air keras. Makan buahnya bisa bikin kamu muntah darah dan gagal napas. Bakar batangnya, asapnya aja udah cukup bikin mata kamu iritasi akut dan paru-paru rusak. Di Karibia dan beberapa daerah Amerika Tengah, pohon ini sampai dikasih papan peringatan supaya orang-orang gak mendekat. Bahkan, penduduk asli zaman dulu konon menggunakan racunnya untuk meracuni panah mereka. Fix, ini bukan pohon sembarangan. Ini pohon paling serem. Australian Fig Tree, si raksasa penjajah dari negeri kanguru. Namanya emang Fig Tree, tapi jangan bayangin pohon ara yang mungil manis ya. Karena Australian Fig Tree
terutama yang jenis Moreton Bay Ficus macrophylla, tuh ukurannya bisa segede dinosaurus, akar-akarnya gede banget, sampai bisa ngelilit batu, ngulung trotoar, dan bikin pohon lain minggir. Yang unik dari pohon ini adalah akarnya yang menjalar lebar dan tinggi, kayak kaki monster raksasa. Bahkan saking besar dan kuatnya, akar-akar itu bisa tumbuh jadi penyangga hidup yang menopang tubuh si pohon sendiri. Efeknya, pohon ini bisa bikin satu kawasan kayak hutan mini sendiri. Autopilot bikin ekosistem. Dan seperti banyak kerabat ficus lainnya, Australian fig tree juga bisa menumbuhkan akar dari cabangnya ke bawah, nancep ke tanah, dan lama-lama jadi pohon baru. Figs, ini pohon yang hobi banget beranak pinak, dan jadi semacam kerajaan fig tree yang terus meluas. Saking powerfulnya, fig tree ini kadang disebut juga sebagai Strangler Fig Australia versi damai. Karena dia tumbuh agresif, tapi nggak sekejam saudaranya yang tukang jerat. Pohon ini sering dijumpai di temen-temen besar di Australia, dan udah jadi ikon eksotis kota-kota tropis, terutama di Brisbane dan Sydney. Duduk di bawahnya tuh adem banget. Tapi inget beb, jangan nebang sembarangan. Bukan pohon sembarangan. Ini legenda hidup. Oke, itu saja beb. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama saya Dewi untuk Trisakti Bird Farm. Terima kasih.